Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia tidak hanya untuk mendengar, tapi mampukan kami oleh pertolongan Roh Kudus untuk melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Nas renungan harian firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Roma 14 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebagai tema yang diangkat dari renungan kita hari ini adalah melakukan sesuatu perbuatan bertujuan untuk bersyukur, memuji, dan memuliakan Tuhan Yesus. Ada kalanya kita sebagai umat manusia di dalam mengimplementasikan atau mewujud nyatakan iman percaya kita tentang firman Tuhan Allah pencipta dan pemelihara hidup kita ini, di sana sini terjadi perbedaan antara seorang yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah dalam memakai tata cara ibadah atau metode cara beribadah kita sebagai umat milik Tuhan. Nas renungan harian tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita sebagai umat yang beriman percaya kepada Kristus, agar kita boleh saling menghargai pendapat saudara yang satu dengan saudara kita yang lainnya di dalam menghayati kehendak Tuhan Sang Pemilik umat manusia ciptaannya ini. Oleh sebab itulah, selama yang kita lakukan dan yang kita yakini sesuai dengan iman percaya kita menurut Alkitab atau firman-Nya yang dituliskan itu adalah hanya untuk menyembah, bersyukur, berterima kasih, memuji dan memuliakan satu-satunya nama Tuhan Allah pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita itu. Tidak perlu kita untuk mempermasalahkannya. Akan tetapi, untuk adanya perbedaan akan hal-hal dalam pelaksanaan ibadah dari suatu keyakinan berdasarkan iman percaya kita hanya kepada Kristus itu, maka kita memang wajib dan harus senantiasa mau menguji pendapat diri kita masing-masing. Apakah kita hanya mau beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, yang oleh kasih-Nya yang begitu besar itu, Ia rela mati untuk kita sebagai wujud nyata kehadiran Allah kita yang maha tinggi, berkenan turun ke tempat umat-Nya yang berdosa, yaitu suasana di tempat umat-Nya yang maha rendah, yang hidupnya terancam dikuasai oleh maut atau kematian kekal itu. Dan hanya oleh kuasa kebangkitannya lah Ia mengalahkan kuasa maut atau kuasa kematian kekal itu, sehingga hanya Dialah satu-satunya juru selamat kita umat manusia. Sekarang ini masih saja ada orang yang sanggup untuk mengaku diri sebagai Mesias atau juru selamat. Oleh sebab itu, mari kita waspadai tentang itu. Dan apabila kita masih saja ragu-ragu akan iman percaya kita hanya kepada Kristus, maka hendaknya kita selalu harus meminta dan memohon pertolongan Roh Kudus, supaya oleh urapannya itu sajalah yang dapat menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga akan membuat kita
mampu untuk meniadakan dan sekaligus meninggalkan semua pemahaman atas pengajaran yang mengatakan bahwa di luar juru selamat kita, umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus ini juga masih ada keselamatan di tempat yang lain atau di orang yang lain. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 dengan tegas mengatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada umat manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh karena itu, marilah selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menikmati hidup di dunia milik Tuhan ini, ingatlah akan firman-Nya yang dituliskan pada Roma 14 ayat 8 ini. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Selamat melakukan atau melaksanakan hidup di dalam seluruh aspek dari perbuatan kita itu adalah untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas kita, gereja maupun umatnya di muka bumi ini, tanpa pamrih atau tanpa meminta dan mengharapkan pahala atau upah. Karena keselamatan itu adalah sola gratia, hanya oleh karena anugerahnya, sola fide, hanya karena iman kepadanya, dan sola scriptura, apabila kita juga selalu rajin untuk membaca firman Tuhan pada Alkitab yang adalah firman Tuhan yang dituliskan itu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Kuala yang maha baik bagi kami memohon kepadamu Bapa, agar Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami kekuatan iman hanya kepada Dikau satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau doakan setiap orang yang menderita akibat gangguan sakit penyakit apapun juga, terlebih penyakit COVID-19 ini. Oh Tuhan, tolong mereka untuk mendapatkan kesembuhan yang daripadamu melalui tangan, perawatan, para medis, dokter maupun obat yang digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bermohon kepadamu dengan sepenuh hati kami. Amin.